25 akan bawakan materi bab 5 yang berisikan tentang peredaran darah pada manusia. Perkenalkan, nama saya Angelina Putri Alexandria Parinusa, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Dewa Limirayanti, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Gustia Yuputulisa Kumaladewi, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Nikada Emilia Puspita, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Nikada Mira Puspita Sari, nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Nikol Mangayu Diantari, absen 25. Perkenalkan, nama saya Nyomar Ayu Piasari, nomor absen 32. Jadi, pembahasan yang akan kita bahas pertama di sini yaitu mengenai pengertian dari darah. Darah adalah cairan yang diedarkan dan dipompa oleh jantung menuju seluruh bagian dari tubuh, lalu kembali lagi ke jantung untuk mengulangi proses. Baik, adapun fungsi dari darah yaitu yang pertama, mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh sel-sel tubuh. Yang kedua, yaitu mengangkut sari makanan, hormon, dan sisa metabolisme. Yang dimana sisa metabolisme tersebut misalnya karbon dioksida yang diangkat oleh jaringan tubuh ke paru-paru. Yang ketiga, yaitu alat pertahanan tubuh dari infeksi dengan membentuk antibodi dan sel-sel darah putih. Yang keempat, menjaga stabilitas suhu tubuh dengan memindahkan panas dari alat tubuh yang aktif ke bagian yang kurang aktif. Yang kelima, mengatur keseimbangan asam basa untuk menghindarkan kerusakan jaringan-jaringan tertentu. Yang keenam, mengedarkan air ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada komponen darah. Yang pertama ada sel darah merah atau eritrosit memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama berbentuk diskus atau cakram. Yang kedua tidak berinti. Yang ketiga diameter 0,008 mm. Yang keempat mengandung hemoglobin protein yang mengandung senyawa henim dan Fe dan berfungsi untuk mengikat O2 dan menjaga keseimbangan asam dan basa di dalam tubuh. Yang kelima umur sel darah merah sekitar 120 hari. Yang keenam, karena tidak dapat memproduksi sendiri, sel darah merah harus diganti dengan sel baru yang diproduksi oleh sumsum tulang. Yang kedua ada platelet atau trombosit yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, berukuran lebih kecil daripada erosit maupun leukosit tidak berinti. Yang kedua, dalam setiap milimeter kubik terdapat 200.000 sampai 400.000 trombosit. Yang ketiga, dibentuk pada sel megakariyosit sumsum tulang. Yang keempat, mempunyai waktu hidup sekitar 8 hari. Yang kelima, sering disebut sel darah pembeku karena berfungsi dalam proses pembekuan darah. Yang ketiga, plasma darah memiliki ciri-ciri berbentuk cairan yang menjadi medium sel-sel darah. Yang kedua, tersusun dari 91,5 air dan 8,5 zat-zat terlarut. Yang ketiga, berfungsi mengangkut sari makanan ke sel-sel serta membawa sisa pembakaran dari sel ke tempat pembuangan serta menghasilkan zat kekebalan tubuh terhadap penyakit atau zat-zat antibodi. Kandungan plasma darah memiliki ciri-ciri. Yang pertama, gas oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Yang kedua, protein seperti fibrinogen, albumin, dan globulin. Yang protein ini terdapat sekitar 7% dengan perincian sebagai berikut. Fibrinogen untuk pembekuan darah 0,3%, albumin menjaga tekanan osmotik darah 4%, globulin membentuk zat kebal atau zat antibodi 2,7%. Yang ketiga, enzim antibodi, hormon, urea, dan asam urat. Yang keempat, sari makanan dan mineral seperti glukosa, gliserin, asam lemak, asam amino, dan kolesterol. Yang keempat ada sel darah putih atau leukosit. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bentuknya bervariasi. Yang kedua, mempunyai inti sel bulat ataupun cekung. Yang ketiga, geraknya seperti amoeba dan dapat menembus dinding kapiler. Yang keempat, plasma leukosit mengandung butiran-butiran atau granula. Ada dua tipe sel darah putih yaitu agranulosit dan granulosit. Agranulosit sitoplasmanya mempunyai butir-butir dan berinti banyak. Karakteristik 1, diproduksi di sumsum tulang atau limfosit matang di kelenjar getah bening. Yang kedua, sitoplasma tidak mempunyai butir-butir atau granula. Jenis-jenis agranulosit. Yang pertama, monosit. Yang kedua, limfosit. Memiliki fungsi
memakan partikel asing, misalnya bakteri. Fungsi dari limfosit memproduksi antibodi atau zat-zat lain melawan patogen atau agen penyebab penyakit. Yang kedua, melawan sel kanker. Granosit yaitu sitoplasma tidak mempunyai butir-butiran dan berintik satu. Karakteristik yang dimiliki oleh granosit yaitu 1. Diproduksi di sumsum tulang, 2. Sitoplasmanya mempunyai butir-butir, 3. Inti berbentuk daun telinga. Granulosit memiliki 3 jenis yaitu neutrofil, eosinofil, dan basofil. Neutrofil memiliki fungsi merespon infeksi bakteri atau jamur, memakan partikel asing, dan akhirnya mati membentuk nanah. Eosinofil memiliki fungsi yaitu merespon alergi, melindungi tubuh dari infeksi parasit. Basofil memiliki fungsi yaitu 1. Melepas zat kimia yang menyebabkan inflamasi, 2. Merespon alergi, dan memicu sistem imun. 2. Pembekuan darah. Pernahkah kamu terluka dan berdarah, lalu luka tersebut mengering dan berhenti berdarah? Hal ini dipengaruhi oleh peran dari platelet atau trombosit atau keping-keping darah. Bagaimanakah trombosit mampu menghentikan atau membekukan darah? Jika terjadi luka, trombosit akan pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase atau tromboplastin. Trombokinase akan mengubah protrombin dan menjadi enzim trombin. Protrombin adalah senyawa globulin yang larut dan dihasilkan di hati dengan bantuan vitamin K. Perubahan petrombin yang belum aktif menjadi trombin yang aktif dipercepat oleh ion kalsium. Trombin mengubah fibrinogen menjadi fibrin yang berbentuk benang-benang halus yang menjerat sel darah merah dan membentuk gumpalan sehingga darah membeku. Selanjutnya ada golongan darah dan transfusi darah. Yang pertama, golongan darah. Golongan darah adalah ilmu pengklasifikasian darah dari suatu kelompok berdasarkan ada atau tidak adanya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel darah merah tersebut. Golongan darah dibedakan berdasarkan antigen atau aglutinogen dan antibodi atau aglutininnya. Yang pertama ada golongan darah A, aglutinogennya A, aglutininnya anti B. Yang kedua ada golongan darah B, aglutinogennya B dan aglutininnya anti A. Yang ketiga ada golongan darah AB, aglutinogennya A dan B, aglutininnya tidak ada. Yang keempat golongan darah O, aglutinogennya tidak ada dan aglutininnya anti A dan anti B. Selanjutnya ada transfusi darah. Transfusi darah adalah prosedur untuk menyalurkan darah yang terkumpul dalam kantung darah kepada orang yang membutuhkan darah, seperti penderita anemia, infeksi berat atau penyakit liver. Darah yang disalurkan berasal dari pendonor. Selanjutnya, kemungkinan terjadinya transfusi darah. 1. Golongan darah A hanya dapat mendonorkan darahnya ke golongan darah A dan AB dan hanya dapat menerima darah dari golongan darah A dan O. 2. Golongan darah B. Golongan darah B hanya dapat mendonorkan darahnya ke golongan darah B dan AB dan menerima darah dari golongan darah B dan O. 3. Golongan darah AB hanya bisa mendonorkan darah kepada golongan darah AB saja dan menerima darah dari semua golongan darah A, B, AB, dan O. Oleh karena itu, golongan darah AB disebut sebagai resipien universal. 4. Golongan darah O bisa mendonorkan darah kepada semua golongan darah A, B, AB, dan O dan menerima darah dari golongan darah O saja. Oleh karena itu, golongan darah O disebut sebagai donor universal. Selanjutnya ada alat-alat peredaran darah. Yang pertama, jantung. Jantung adalah mesin bagi organ peredaran darah. Jantung memasok 4,7 liter darah per menit. Pemompaan jantung yang teratur memastikan darah sampai ke setiap organ tubuh. Jantung berdenyut 60-100 kali per menit pada manusia saat beristirahat dan hingga 200 kali per menit saat beraktivitas. Jantung adalah organ berongga seukuran kepalan tangan. Jantung menempel pada rongga dada di bagian tengah dada di atas diafragma. Jantung terdiri atas otot jantung atau mitokondrium yang bagian luarnya dilapisi oleh selaput jantung atau perikardium yang terdiri atas 2 lapisan. Di antara kedua lapisan tersebut terdapat cairan getah bening yang berfungsi untuk menahan gesekan. Bagian dalam jantung dilapisi oleh
endokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serimbi atau atrium kanan, serimbi atau atrium kiri, bilik atau vertikal kanan, dan bilik atau vertikal kiri. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi atau atrium kanan, serambi atau atrium kiri, bilik atau ventrikel kanan, dan bilik atau ventrikel kiri. Yang pertama yaitu serambi atau atrium. Serambi atau atrium merupakan ruang jantung tempat masuknya darah dari pembuluh balik atau vena. Antara serambi kanan dan serambi kiri terdapat katup valvula bixovidalis pada fetus. Antara serambi kanan dan kiri terdapat lubang yang disebut foramen ovale. Foramen ovale ini menjelang kelahiran, di mana foramen ovale ini akan menutup yang pertama yaitu ada serambi kanan, terletak dalam bagian superior kanal jantung, menerima darah dari seluruh jaringan kecuali paru. Vena cava atau posterior ini dan interferior membawa darah dari seluruh tubuh ke jantung. Sinus koroner membawa kembali darah dari dinding jantung itu sendiri. Yang kedua yaitu ada serambi kiri. Serambi kiri ini dibagi di bagian superior kiri jantung, berukuran lebih kecil daripada serambi kanan, tetapi dindingnya lebih tebal. Menampung 4 vena pulmonalis yang mengembalikan darah ferrokinesis dari paru-paru. Yang kedua, bilik atau ventrikel. Bilik atau ventrikel mempunyai otot lebih tebal daripada serambi dan bilik kiri lebih tebal daripada bilik kanan. Hal ini disebabkan bilik berfungsi memompakan darah keluar jantung. Antara bilik kanan dan bilik kiri terdapat katup valvula tricuspidalis. Yang pertama, bilik kanan terletak di bagian inferior kanan dan pada apeks jantung. Darah meninggalkan bilik kanan melalui franchus pulmonal dan mengalir melewati jarak yang pendek ke paru-paru. Yang kedua, bilik kiri terletak di bagian inferior kiri pada apeks jantung, tebal dinding 3 kali tebal dinding bilik kanan. Darah meninggalkan bilik kiri melalui aorta dan mengalir ke seluruh bagian tubuh kecuali paru-paru. Selanjutnya yaitu pembuluh darah, di mana pembuluh darah merupakan bagian dari sistem sirkulasi di dalam tubuh manusia. Pembuluh darah ibarat selang yang di dalamnya mengalir darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh ke jantung. Jika terdapat masalah pada pembuluh darah, maka sangat mungkin akan terjadi gangguan kesehatan. Perbedaan arteri, vena, dan kapiler. Arteri atau nadi memiliki fungsi membawa darah kaya oksigen dari jantung atau dari arteri utama yaitu aorta menuju seluruh sel tubuh. Yang kedua yaitu vena. Vena memiliki fungsi yaitu mengangkat darah miskin oksigen kembali ke jantung setelah bergerak ke berbagai bagian tubuh. Yang ketiga yaitu kapiler, berperan penting dalam pertukaran oksigen, nutrien, dan sampah. Arteri atau nadi memiliki dinding tebal dan elastis. Vena yaitu memiliki dinding tipis dan kurang elastis. Kapiler memiliki dinding tipis. Arteri memiliki tekanan kuat kalau terpotong darah memancar. Vena memiliki tekanan yaitu lemah kalau terpotong dari menetes. Kapiler memiliki tekanan peralihan antara sistem tinggi dan sistem rendah. Darah di dalam arteri banyak mengandung oksigen kecuali di paru-paru. Darah di dalam vena yaitu banyak mengandung CO2 kecuali vena di paru-paru. Darah di dalam kapiler banyak mengandung oksigen. Letak arteri lebih ke dalam. Letak vena dekat permukaan tubuh. Letak kapiler berada di antara arteri dan vena. Arteri hanya memiliki satu klep pada pangkal nadi. Vena memiliki banyak klep di sepanjang pembuluh. Kapiler tidak memiliki klep. Peredaran darah kecil disebut juga sistem sirkulatoria parva, yaitu peredaran darah dari jantung, paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Atau jika ditulis dengan detail yaitu bilik kanan menuju arteri pulmonalis, menuju paru-paru, menuju vena pulmonalis, dan menuju serambi kiri. Peredaran darah besar. Peredaran darah besar juga disebut dengan sirkulatoria magna. Sistem peredaran darah besar bermula ketika bilik kiri jantung memompa darah yang mengandung oksigen dan nutrisi melalui aorta ke seluruh tubuh. Jika kadar oksigen dalam darah sudah rendah atau
hanya tersisa karbon dioksida, maka darah akan terkumpul di pembuluh darah. Kemudian masuk ke serambi kanan jantung dan masuk ke bilik kanan jantung. Pada sistem peredaran darah besar ada dua pembuluh darah yang bekerja, yaitu vena cava superior yang berfungsi membawa darah dari kepala dan lengan menuju jantung, dan vena cava inferior yang membawa darah dari perut dan kaki menuju jantung. Jadi, pembuluh darah besar berfungsi memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Kelainan pada sistem peredaran darah. Yang pertama ada anemia. Anemia merupakan penyakit kekurangan hemoglobin dalam sel darah merah. Yang kedua, leukemia atau kanker darah yang merupakan penyakit yang disebabkan karena produksi sel-sel darah putih yang tidak dapat terkendalikan. Yang ketiga, hipertensi yang merupakan tekanan darah arteri abnormal tinggi. Yang keempat, hipotensi yang merupakan penyakit tekanan darah abnormal rendah. Yang kelima, hemofilia yang merupakan penyakit darah sukar membeku bila ada luka pada jaringan tubuh. Yang keenam ada erythromatosis fetalis, yaitu penyakit kuning pada bayi karena rusaknya eritrosit bayi di dalam kandungan. Yang ketujuh ada varises. Pelebaran pembuluh balik umumnya terdapat di bagian betis. Yang ke-8 ada trombus atau embolus. Penyakit jantung yang penyebabnya karena adanya gumpalan pada nadi tajuk. Yang ke-9 ada miokarditis, penyakit radang pada otot jantung. Yang ke-10 ada anemia sel bulan sabit atau Sickle cell anemia atau SKA, penyakit berupa kelainan sel darah merah yang terbentuk seperti bulan sabit. Akibatnya daya ikat terhadap oksigen dan karbon oksida terkurang. Yang 11, anemia pernisiosa, penyakit di mana tubuh tidak mampu menyerap vitamin B12. 12, aneurisma, yaitu penyakit pelebaran pembuluh arteri karena lemahnya dinding otot. 13, elefantiasis, yaitu penyumbatan aliran pembuluh limfa akibat infeksi cacing filaria. 14, jantung koroner, yaitu suatu gangguan jantung disebabkan oleh tertimbunnya lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. 15, trombosis koroner, yaitu penyakit jantung di mana jantung tidak menerima cukup darah karena arteri koroner tersumbat. Sekian pembahasan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Dadah.